Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Kaiser. Usai menang dari Timnas Tiongkok, para pemain Timnas Indonesia dalam kondisi fit dan siap terbang ke Jepang. Esok, Timnas Garuda melawan tuan rumah di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa pekan depan. Of course, I'm really excited for tomorrow. Alhamdulillah fit. Tadi pagi sektim sama dokter tim tadi ada melaporkan ke saya bahwa anak-anak dalam keadaan yang baik aja. Ini jelang kan 4 hari lagi ya Pak lawan Jepang kan. Ini persiapannya seperti apa nih? Ya seperti biasa kita serahkan semuanya kepada tim pelatih. Saya hanya monitor di tim kesehatan sama fisio dan ofisialnya. Saya tanya anak-anak keadaannya dan tentu mulai dari persiapan keberangkatan ke bandara, kemudian dari bandara dari pesawatnya sampai nyampe di sana hotelnya, saya berada di sana petugas tanggung jawab kami dan kita udah pastikan insya Allah sampai dengan di hotel, kemudian tempat lapangan latihan, kendaraan yang ada di sana sudah kita pastikan dalam keadaan yang ready. Saya masih berdiskusi dengan pemretbola.com, Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, ya. Jepang nih, besok kita berangkat. Ya, apa yang harus diantisipasi Timnas Garuda melawan Jepang? Bukan kaleng-kaleng juga loh. Iya, Jepang ini kan memastikan lolos ya. Sebelum pertandingan terakhir grup, mereka sudah pasti lolos. Mereka kemarin kalah dari Australia dan pemain-pemain yang diturunkan oleh pelatih Jepang ini pemain lapis keduanya gitu. Cuman kan Australia juga nggak menang dengan mudah. Menangnya 1-0 dan di menit-menit akhir gitu. Jadi besar kemungkinan memang Jepang kembali menurunkan pemain cadangan atau karena pemain-pemain cadangan atau lapis keduanya sudah main kemarin, justru di pertandingan terakhir yang main pemain utamanya gitu. Lebih berat. Iya, ada kemungkinan juga seperti itu gitu ya. Jadi ada kemungkinan, dua kemungkinan, tapi yang jelas baik lapis pertama atau lapis keduanya Jepang itu ya pasti berat gitu ya. Pemain lapis keduanya itu kan juga pasti pengen untuk menunjukkan skill kemampuannya supaya dipilih terus. Mereka udah pasti main di Piala Dunia gitu kan ya, udah tiketnya udah dapat. Pemain lapis keduanya kan pasti pengen nyundul pemain lapis pertamanya supaya bisa dipakai terus. Jadi yang menjadi lawan adalah ini lawan yang berat, siapapun yang akan main gitu ya. Meski dia kalah sama Australia kemarin. Iya. Kita harus akui bahwa Indonesia itu ya levelnya ketika main di Jakarta kalahnya 0-4 ya. Harus bermain di Jepang dalam kondisi Jepang sudah lolos, sudah pasti tanpa beban gitu kan ya. Dan kalau yang dimainkan pemain lapis keduanya juga mereka nggak akan main-main juga pemain lapis kedua. Kalau mereka mainnya seadanya dicoret. Tapi dari perspektif Jepang sendiri memandang timnas kita seperti apa sih? Saya pikir gini, Indonesia sudah memastikan lolos ya. Di grup C ini ketika bermain di awal gitu ya, siapa sih yang menyangka Indonesia bisa menang lawan Arab, ya kan? Bisa menahan imbang Australia 0-0 di Jakarta, lalu menang lawan China yang susah sekali selama ini. Betul. Ya kan? Lalu bisa menang lawan Bahrain, kan nggak ada yang menyangka. Tapi setelah ada kepastian ya, bisa menang lawan Arab, bisa menang lawan Bahrain, lalu lawan China. Ya Indonesia juga nggak bisa diremehkan ya, terutama di level Asia. Siapapun yang sudah lolos gitu ya, ke babak keempat, yang sudah lolos ke Piala Dunia ataupun yang lolos ke babak keempat, itu pasti tim yang sudah teruji dan tangguh gitu. Saya pikir ya Jepang juga nggak akan berani anggap remeh gitu ya. Dan mereka sudah memantau laga semalam ya. Kita lawan Tiongkok, artinya dengan mereka keker nih pemain-pemain timnas Garuda kita, mereka juga pasti sudah menyiapkan strategi. Dari kacamata Anda, Bung Erwin, strategi yang disiapkan oleh Coach Patrick dengan strategi oleh timnas Jepang akan berhadapan secara keras kah? Atau kita main di awal lembut dulu atau hajar dari babak pertama? Paling cocok. Yang jelas begini, ketika main di Jakarta, waktu Indonesia kalah 0-4, ada beberapa pemain yang belum bergabung waktu itu. Ole belum ada, ya kan? Pelupesi belum ada, Joy Pelupesi belum ada. Emil juga belum ada ya, karena memang mereka bergabungnya belakangan gitu ya prosesnya. Nah, dengan kondisi tim yang sekarang lebih lengkap karena Marcelino sama Martin kan juga udah bisa main karena akumulasinya sudah selesai gitu. Saya pikir hal yang paling realistis adalah bermain natural ya. Ya, bermain natural itu cukup tahu diri bahwa Jepang itu bukan lawan yang enteng ya. Kalau bermain terbuka, bermain frontal ya, meladeni permainan terbuka Jepang gitu ya, bahaya. Maksudnya jangan overconfidence begitu? Bermain seperti natural, seperti kemampuan ya, bermain lepas ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan porsi ya. Kalau menurut saya itu hal yang paling bijak sih. Tapi kan itu juga laga harus menang kan?
kita kan udah lolos. Jadi kalaupun kalah pun sebetulnya nggak mempengaruhi kelolosan itu. Betul, kan? tapi mempengaruhi mentalitas pemain nggak kira-kira soal kalah atau menang dengan Jepang nanti? Kalau kalahnya banyak, ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya. Kalau misalnya kalah ya. Iya. Kalau misalnya bisa seri itu luar biasa. Oke. Apalagi Artinya, menang. seri itu sama dengan menang atau menang lebih bagus? Menang lebih bagus. Menang lebih bagus. Tapi itu kan berat. Sekali lagi harus realistis, harus tetap membumi lah ya. Yang dihadapi ini Jepang. Cuma gini, menghadapi Jepang dengan kondisi Indonesia juga ada pasti lolos ke babak keempat. Itu kan banyak opsi yang bisa diambil oleh Coach Patrick. Apakah memainkan pemain-pemain yang jarang main itu dia. sebagai starter? Apakah melakukan mix ya? Apakah tetap tampil full tim gitu ya dengan menghadapi Jepang? Ya itu kan yang menarik. Kan? Dia boleh nggak atau bagus nggak kalau Coach Patrick itu kemudian menurunkan nama-nama yang selama ini jarang dipakai gitu? Kayak semalam itu kan sebetulnya sudah dilakukan karena kondisi memaksa seperti itu. Iya, gitu apakah ketika sama Jepang akan menjadi semakin gambling atau bisa menjadi bagian dari strategi kejutannya Coach Patrick? Mungkin bisa dilakukan lagi, tapi akan riskan kalau terlalu banyak yang diubah. Ya contohnya 3 di belakang itu kalau diubah 2 atau pengaruh. Iya, pasti pengaruh. Jadi riskan ya kalau sangat riskan di otak-atik ya. 4 di tengah kalau misalnya Tom sama Joy Pelupesi nggak main bareng-bareng, susah gitu kan ya. 1 di depan oleh Romeni kalau dia nggak main berat juga gitu. Tengah jadi, maksimal 2 yang bisa diganti begitu. Iya, 2 tapi jangan yang tengah. Jangan yang midfielder centernya, jangan. Terus depan gitu ya. Maksimal berapa? Depan itu yang mungkin diutak-atik masuk akal kiri kanannya ya tempatnya Egy sama Ricky ya karena kan oleh Ragnar sama Marcel sudah bisa main gitu. Ya kalau di belakang dari 3 ya mungkin 1 yang diubah masih masuk akal gitu ya, tapi kalau 3 terus JIJ yang nggak main agak berat sih. Iya. Kalau kita belajar dari timnasnya Tiongkok, dia kan agak berani untuk memulai dengan starting line up-nya ya. Lumayan berani sih kalau menurut saya. Kalau lawan Jepang kira-kira ada keberanian seperti itu nggak? Tiongkok itu berani karena mereka terpaksa juga sih. Kejepit, kepepet juga. Kenapa dia terpaksa? Mereka harus menang semalam kan. Kalau mereka seri atau kalah berat. Jadi mereka nggak punya banyak opsi gitu ya. Apalagi ada sekitar 5 atau 6 pemainnya yang pemain intinya nggak bisa main karena cedera. Jadi ya mereka dalam kondisi yang benar-benar sulit semalam. Artinya itu memberi dampak menguntungkan juga bagi timnas kita bagi Indonesia, begitu kan. Nah, tapi kan tidak seperti menghadapi Jepang, ya kan? Tidak mungkin ada keberuntungan seperti itu. Apa yang harus diantisipasi paling utama ketika besok kita melawan Jepang? Jepang itu kalau waktu main di Indonesia, itu kan mereka passing-passingnya akurat sekali ya, presisi sekali ya. Mereka passing panjang, passing pendek itu bola ditendang sekencang-kencangnya, mereka nggak lepas penguasaan bola gitu. Akurasi passing, konsentrasi, disiplin, mereka determinasinya itu main Spartan itu 2 kali 45 menit plus injury time. Itu yang benar-benar menjadikan Jepang ini menjadi tim level dunia gitu, bukan Asia lagi gitu. Nah, yang harus diantisipasi kan sejumlah kelebihan dari Jepang itu. Dan harus konsisten gitu. Nggak bisa 15 menit, 30 menit aja konsentrasi terus nggak kebobolan. Jepang juga bisa cetak gol di atas di menit-menit akhir di babak kedua mereka juga sangat sangat Spartan gitu. Iya, tapi kan kita berharap di 15 menit pertama kalau bisa kita sudah unggul lebih dulu gitu kan. Apakah memungkinkan ketika kita bicara yang kita hadapi Jepang ini? Semua kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Analisa Anda gimana, Bung? Semua kemungkinan bisa terjadi, tapi kalau kotak dadu ya. Karena susah ya. Harus diakui susah gitu ya. Jadi harus realistis ya. Ya, realistisnya itu di babak pertama atau kita harus jaga di babak kedua? Di 2 babak plus injury time gitu. Bagaimana menjaga stamina yang tetap stabil dong? Iya, dan kita kan lihat semalam. Ketika sudah masuk 60-70 menit, Tom ya kan sudah kelihatan menurun ya. Dan pemain seperti Tom ini kan selama bermain untuk timnas Indonesia kemarin-kemarin, jarang sekali atau saya nggak salah ingat nggak pernah dia main 90 menit gitu ya. Menit 70, menit 80 diganti. Jadi memang harus konsentrasi full, pandai cermat menurunkan pemain yang benar-benar fit gitu. Oke, baik. Setelah ini kita akan coba menghubungi manajer timnas kita, Pak Sumardi. Mudah-mudahan nanti bisa segera bergabung. Tapi pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.